wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Anak-anak masih semangat? Masih. Oke, anak-anak. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini dalam situasi pandemi COVID ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rasa semangat dan juga diberikan kesehatan khususnya baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin Allahumma. Oleh karenanya sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini dengan bacaan ummul kitab satu kali dengan niatan dan harapan mudah-mudahan pada pembelajaran siang hari ini kita nantinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala dunya hasaniyah wa ala ma nawabi salafun sholih. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak, sebelum Bapak masuk pada materi pada siang hari ini, Bapak ingin ngecek di antara kalian barangkali ada yang tidak masuk. Sebab Bapak lihat ada beberapa bangku yang kosong. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang Bapak panggil silahkan tunjuk jari ya. Aisyah Sofiana Dewi. Kemudian Aisyah Az-Zahra. Aisyah Az-Zahra. Alvina. Bilqis Finalian Alfi. Kemudian Devita Maharani. Oke. Biza Fauzun Nada. Lolo Magnun. Oh di sini Lolo. Saking terlalu besarnya saya jadi tidak lihat. Oke, Bapak pindah ke sini biar kelihatan semua ya. Lukiana Salwa. Kenapa tidak masuk? Ada keterangan mungkin? Lukiana Salwa. Sakit izin? Tuh. Salwa udah masuk kemana? Izin? Nggak tahu. Oke, nampak berarti. Nampak. Oke. Kemudian Maimina Zatulillah. Masuk. Laila tuh Mufariha. Oke, Laila Luna. Mana Laila Luna? Angkat jari. Angkat tangannya. Laila Lima mana? Lalu Nasra Lukman. Rizka Afiana. Oke. Salisa Kafa Rizkika ya, bukan Rizkia ya. Oke. Salisa Kafa masuk. Salsa Fatimah. Oh ya. Kemudian Takia Kamila. Izin. Oh surat izinnya ini. Oke, Wafid Ila Sabila. Widya Wahyu Wijaya. Berarti ini yang hadir ada 18 anak. Oh bukan 18. Berarti 18 tidak masuk 17 anak ya. Iya betul. Oke, 17 anak, yang satu tanpa keterangan, yang dua berarti
ini Bapak punya sesuatu. Nah, yang barangkali Bapak berharap sesuatu ini nanti ya akan berarti dan bisa menjadi pengantar kalian untuk memahami lebih detail tentang materi yang akan Bapak sampaikan, yakni mengenai najis. Oke ya, kalau sebelumnya kalian sudah menerima materi mengenai toharoh, dan Bapak mohon maaf kalau sebelumnya Bapak belum bisa masuk atau hadir di kelas ini. Karena apa? Karena kebetulan secara keadaan baik fisik ya maupun juga penugasan itu memang Bapak berhalangan, sehingga kemarin kalian diajar oleh guru yang lain yaitu Bapak Imam Zakaria. Dan hari ini ya kali pertama kalian bertemu dengan saya dengan bab yang baru yaitu mengenai najis. Oke anak-anak ya. Nah, untuk memahami itu Bapak punya sesuatu untuk kalian yang sekarang ini akan Bapak bagi satu persatu. Oke ya. Nah, nanti apa yang harus dilakukan Bapak akan beritahukan lebih lanjut. Oke ya. Langsung saya bagi gitu ya. Bapak masih mempunyai sisa 5 ya. Bapak masih mempunyai sisa 5. Ada yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Oke, kalian belum tahu apa rahasianya, makanya kalian tidak mau tambah. Oke, nanti dulu. Ini Bapak simpan dulu, oke? Oke anak-anak, ya setelah potongan kertas yang kalian terima itu sudah kalian lihat secara jelas. Sekarang Bapak minta masing-masing berdiri dari tempat duduk. Ayo. Oke. Dalam hitungan ketiga sudah tidak ada suara. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, letakkan kertasnya dulu ya. Sekarang perhatikan instruksi dari Bapak. Ini ada 3 baris, ya kan? 1 di samping kanan saya, ya. Kemudian 2 di depan saya, yang menghadap ke saya. Semua kan menghadap ke saya, oke? Kemudian yang ketiga ada di sebelah kiri saya. Saya ulang, 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke ya? Anggaplah ini angka 1, 2, kemudian 3. Perhatikan, 1 adalah inisial huruf pertama yaitu M. Oke. 2 adalah inisial huruf kedua yaitu T. Paham? 3 adalah inisial huruf ketiga yaitu S. M, T, S. Saya ulang, M, T, S. Sama-sama. M, T, S. Suaranya mana sekali lagi? M, T, S. Oke. Nah, sekarang aturannya begini ya. Kalau Bapak bilang M ya, maka kelompok M ini nanti tepuk 3 kali. Oke ya. Kalau Bapak bilang T berarti kelompok ya kedua tepuk 3 kali sudah. Oke. Begitu halnya kalau Bapak bilang S, maka untuk kelompok yang ketiga tepuk 3 kali. Semakin keras berarti menunjukkan semakin bersemangat. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang perhatikan ya. Bapak coba M. Tidak kompak. T. Kompak. Ayo S. Ya, yang juga lemes. Oke ya. Sekarang Bapak mulai perhatikan. Kalau Bapak bilang M. Ayo. Pokoknya kalau saya ngomong di tengah-tengah saya bilang huruf tersebut langsung tanggap. Oke ya? Oke. Suatu hari saya menulis sebuah kalimat. Di situ saya ketanduk dengan huruf S. Ayo, ulang, yuk. T, S, M, MT. Nah, yang kan udah boleh ikut. Sekali lagi ya.
duduk. Oke, masih semangat? Oke, kalau tidak, sekarang perhatikan. Oke ya, anak-anak. Kalau kemarin kita sudah maaf kalian dengan guru sebelumnya itu sudah membahas tentang tentang toharo, ya kan? Nah, untuk kali ini tentang najis, Bapak akan menyampaikan hal-hal yang nantinya harus kalian pedomani. Pak, hari ini saya berangkat dari rumah menuju ke madrasah. Pamit saya kepada orang tua, Bapak, Ibu, saya pamit, saya mau mencari ilmu. Paling tidak Bapak memberikan arahan untuk hari ini sampean harus nantinya tahu, ya. Yang pertama, ya, kalian nanti harus tahu tentang pengertian Oke. Dan hadas. Kemudian yang kedua menyebutkan macam. Oke. Kemudian yang ketiga membedakan. Bersuci. Kalau kemarin sudah berbicara mengenai taharah, maka kali ini bersuci dari hadas maupun najis. Iya sih Ibu, bersuci kok dari hadas dan najis. Nah, nanti Bapak jelaskan sembari kita melaksanakan yang namanya permainan yang di dalamnya berisi pembelajaran. Hari ini kita akan bermain sambil belajar dengan cara bermain. Nah, oke. Kemudian yang keempat, praktek. Kalian nanti harus bisa praktek atau simulasi. Nah, menghilangkan najis. Oke anak-anak ya, ini harus sampai jadikan pedoman. Hari ini saya pulang harus bawa oleh-oleh ini. Semua? Oke. Nah, oke ya. S. Ya, T. Oke, masih semangat ternyata. Oke. Anak-anak, silakan ya dari yang kalian punya atau yang kalian pegang masing-masing, ya, kertas, potongan kertas yang berisi materi atau contoh dalam materi tersebut, nanti masing-masing ya dikerjakan sesuai instruksi saya. Bapak nanti akan menyiapkan tempat untuk kalian menempel sesuai dengan temanya. Oke ya, paham? Misalkan Bapak nulis ini najis ini, nah ini nanti, nah yang sampai pegang itu nanti cocokkan dengan tulisan yang akan Bapak paparkan nanti. Oke ya. Nah sebelum itu Bapak ingin tanya dulu, kemarin materi apa sih yang kalian ingat dari toharah kemarin? Ayo, apa yang diingat? Senyumnya belakangan ya. Kalau sulit dalam bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Arab Bapak lebih sulit. Kalau pakai bahasa Inggris Bapak lebih bersemangat. Ayo. Kemarin tentang, nah, masih ingat kemarin? Ayo. Yang masih ingat siapa? Materi kemarin. Sebutkan nama. Berdiri, kemudian sebutkan nama. Dibuka bentar maskernya, biar jelas. Nama? Oke, Salisa atau Salsa?
Salisa. Oke, ya, yang kemarin diingat apa, Mbak? Bersuci atau sesuci. Terus apa itu bersuci? Oke, ada yang ingat? Silakan. Nah, ini apa itu bersuci? Membersihkan diri dari sesuatu yang najis. Oke, membersihkan diri dari sesuatu yang najis. Tepuk tangan untuk teman kalian yang satu ini. Oke, namanya siapa tadi? Aisyah. Oke, T. Ingat kalau Bapak bilang tengah-tengah, Bapak bilang M, yang M langsung respon. Oke. Itu pun ya T sama S. Nah, kalau misalkan nanti Bapak ternyata O, yang O biar dijawab sama Pak Azam. Oke. Nah, oke anak-anak. Bersuci, ya, yaitu membersihkan diri dari segala sesuatu yang disebut dengan najis. Nah, kalau bersuci tadi sudah dipaparkan oleh siapa tadi namanya? Aisyah, Bapak Anto. Nah, kalau bersuci itu ya tadi sudah dipaparkan. Sekarang apa sih itu najis? Nah, silakan kalian lihat tayangan Bapak berikut ini. Kau pakai. Ya, sahabat benar akan segera tampil. Warnanya hijau. Oke anak-anak, silakan kalian perhatikan ya. Yang pertama, mengenal najis. Oke anak-anak ya, mengenal najis. Sebelum Bapak paparkan apa itu mengenal najis, coba kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jelas ya? Oke ya, amati. Kita kasih waktu setengah menit. Cukup diamati aja. Temukan kalimat atau itu kok ini ya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya sulit, sampaikan aja sebisanya. Jelas ya semua ya? Oke sudah? Sudah ya? Kadang-kadang kita itu ketika sedang sedang di rumah ya, kita kadang-kadang terpeleset. Nah, ketika kita mau jalan, diingatkan sama saudara atau mungkin ibu kita. Anak-anak kadang-kadang diingatkan, hati-hati, itu anak pipis habis. Pernah enggak? Pernah enggak? Kalau enggak gitu kadang-kadang begini. Itu tadi loh ada kucing datang, tiba-tiba kakinya diangkat terus, langsung di situ pipis di tempat. Nah, misalkan, pernah begitu enggak? Pernah enggak? Nah, sekarang pertanyaannya. Hukum daripada PPCAD atau misalkan tadi kencingnya hewan, mau itu kucing atau piaraan yang lain barangkali. Kadang-kadang ada ayam. Kita tidak punya ayam, tapi tiba-tiba ada ayam yang nyasar di teras. Kita habis copot sepatu, habis itu mau masuk rumah. Loh tiba-tiba, ini apa? Kok lembek-lembek? Gimana? Nah ternyata di situ kita menginjak kotoran
ayam. Nah, ini termasuk kategori barang atau benda-benda yang dikatakan najis. Nah, dari sini kalau sudah di situ najis, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Nek wis najis terus diapakno, Mbak? Suaranya yang keras. Oke, disucikan. Diapakno, Mbak? Disucikan. Diapakan? Disucikan. Apanya yang disucikan? Anunya, Pak. Kotorannya. Oke. Bicaranya yang keras, Bapak biar dengar, oke? Nah, oke. Disucikan. Disucikan, dibersihkan dan lain-lain. Nah, itu betul semua, ya. Nah, langkah dalam rangka mensucikan atau membersihkan, ya, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita itu wis pokoknya harus dibahas, yang penting kita bersih, kok pale nak ngono yang penting disucikan. Nah, ini tidak boleh begitu. Kenapa? Karena ada dua hal yang berbeda, bersih dan suci. Ini tidak sama. Oke ya. Misalkan Pak, bersih dan suci kok tidak sama. Misalkan kita itu ketika di jalan, misalkan bila kita itu terkena darah, kita nolong teman, atau ada orang jatuh di tengah jalan, kita tolong, terus kita kena darah di tangan kita, ya kan? Selagi darahnya di situ masih basah, ya kan? Terus orang-orang dilapi, yang penting nak kono wis ora ketok berupa darah. Apakah ini sudah suci? Belum. Apakah sudah suci? Belum. Kenapa? Karena hukumnya di situ masih tetap menempel. Nah, apa hukumnya? Bagaimana cara mensucikannya? Ini nanti akan Bapak sampaikan. Begitu halnya ketika kita ngepel pipisnya adik, alam pipis warnanya bening, terus cukup langsung disapu pakai kain, boleh enggak? Jadinya bersih enggak? Bersih kan? Tapi suci enggak? Enggak suci. Kenapa? Karena belum sesuai dengan aturan hukum fikih. Oke ya, begitu halnya. Terus tak sikati aja sisan, ben hilang, ben sisan, sak lantai-lantai ini ikut bersih semuanya. Iya bersih, tapi tidak suci. Akan tetapi anak-anak ada juga, ya, ada untaian kalimat najis yang apa saja itu nanti akan kita ulas. Oke anak-anak ya. Nah anak-anak, najis itu ketika kita kita lihat pembagiannya, ya. Najis ditinjau dari bentuk barangnya, ya. Saya minta mana? Maida, dibaca yang keras. Najis adalah najis yang berwujud atau tampak masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya dari warna, rasa, dan baunya. Oke, cukup. Perhatikan anak-anak, berbicara mengenai najis, ya, ditinjau dari bentuknya. Dilihat dari bentuknya, itu ada dua, yaitu najis ainiyah sama najis hukumnya. Oke, ainiyah itu najis yang pokoknya berwujud tampak, bisa kita lihat, ya, atau bisa kita rasa, atau bisa kita bau. Kenapa begitu? Namanya ain, ya. Kalau dalam bahasa kita ini najis yang bangsa kahanan. Artinya ini bisa dinilai atau bisa direspon melalui bi'idal hawasil khamsi, atau melalui salah satu dari panca indera. Oke ya. Makanya intinya najis dilihat dari bentuk barangnya ada dua. Yang tampak namanya najis ainiyah. Apa saja yang jadi pedoman? Yaitu warna, rasa, dan bau. Ada tiga. Warna, rasa, dan bau. Tapi ingat
ingat, hati-hati. Kira-kira kalau zaman menilai warna itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Kalau kita menilai warna, oh ini warnanya kekuning-kuningan, oh ini warnanya kecoklatan misalkan. Ini kita dari mana tahunya? Dari mata. Oke. Nah sekarang, kalau sekarang masuk pada bau, kalian tahu bau itu dari mana? Hidung atau pembau, indra pembau atau pencium. Kemudian kalau rasa, kalian tahunya dari mana? Nah masa yang ada belek itu semua rasa tidak begini kan nggak mungkin, ya kan? Artinya rasa itu yang muncul dalam diri kita secara motorik maupun sensorik, ya. Nah itu seolah-olah ada, wah ini kadang-kadang sampai bilang itu menggilan. Nah itu kalian tahunya dari mana? Rasa kan? Nah itulah rasa. Oke ya. Pokoknya yang namanya warna, rasa, dan bau inilah yang menjadi pijakan dari ada dan tidaknya najis. Kemudian yang kedua, coba Rizka, Afiana mana? Nah, coba jawab. Oke. Najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Kencing itu kadang-kadang bau, tetapi kadang-kadang juga tidak. Itu bau Pak, iya jalur kencingnya. Kencingnya mengering, terus di situ baunya, ya baunya hilang. Apakah itu dikatakan tetap najis? Tetap najis, tetapi najis yang bersifat hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada wujudnya. Tapi tetap masih ada bekasnya yang belum disucikan. Sama seperti tadi pada gambar, nek wis bersih tapi lalu najis karena masih hukumnya. Oke, kemudian selanjutnya najis ditinjau dari cara mensucikannya. Silakan dibaca sendiri karena untuk selanjutnya ini nanti kertas kalian ini yang akan dijadikan sebagai pedoman. Saya kasih waktu 5 menit untuk menelaah tulisan ini. Jangan 5 menit, 3 menit ya. Boleh ditulis juga silahkan, mau dihafal juga silahkan. Yo. Selanjutnya, najis yang pertama, najis apa? Sama-sama? Oke, kemudian selanjutnya, silakan kalian lihat, apalagi diingat-ingat. Nah, nek mau bapak mau biye, iki gede mutawas singkong. Sudah bisa sampaikan ke Bapak, sudah belum? Sudah? Ingat-ingat ya. Oke, kalau sudah berikutnya. Ini contoh. Ya, perhatikan. Ini contoh. Contoh ini ya. Sambil kalian perhatikan, ya, sambil dengarkan keterangan Bapak.
Ya. Jadi prinsipnya kalau mutawasito itu najis yang di tengah-tengah, ya kan? Berarti tengah-tengah antara mana? Antara yang berat dan yang ringan. Ukurannya cukup begini. Yang berat itu berarti yang berasal dari apa? Anjing maupun sejenisnya, yaitu dari anjing atau babi atau seterusnya atau sejenisnya maksud saya. Sejenisnya itu apa? Termasuk suatu ketika, ya suatu ketika itu ada satu hadis dari keterangan dari Siti Maimunah. Jadi hatta qala Nabi itu sehingga Rasulullah itu di situ memberikan respon atas sebuah kejadian. Jadi orang kambing, Pak. Kambing di situ mau disembelih. Nah ternyata di situ kambingnya dihukumi najis. Kenapa? Karena kambing itu ya adalah merupakan kambing dari perkawinan antara seekor khinzir atau seekor babi dengan kambing indukan paham. Oke ya. Misalkan ono kambing, mana kambing. Tapi hasil pembuahan atau hasil perkawinan dari babi dengan kambing, maka anaknya ya ini ketika berupa kambing sekalipun tetap hukumnya najis. Paham? Nah terus kalau ada babi atau misalkan ada anjing kemudian kawin dengan dengan kambing, anjing dengan kambing. Terus keluarnya itu beranaknya itu mengeluarkan anakan anjing. Berarti najis atau tidak? Najis. Sekarang misalkan ada seekor kerbau yang di situ kawin dengan anjing misalkan. Terus anaknya di situ keluar kerbau. Nah, kerbau anakannya ini tadi najis atau tidak? Najis. Paham ya? Nah dari situ ya maka najis mutawasito itu pokoknya tengah-tengah antara yang ringan ya, yang ringan itu tadi pokoknya anak yang di situ maem tapi maemnya bukan maem yang lain, satu yang dimaem cuma air susu paham ya? Nah ini untuk mutawasito yang di tengah-tengah. Nah silakan dibaca sudah anak? Oke, kalau sudah kita beranjak berikutnya. Dapat ini Pak ada wadi karena tadi di depan dikatakan keluarnya sesuatu dari tubuh maupun tubuh. Nah, kalau untuk laki-laki ya di situ ada yang keluar dari jalur tersebut tapi dihukumi suci, yaitu apa? Yaitu yang disebut dengan sperma atau mani. Nah, ini kalau dalam hal ini ada pengecualian, yaitu sperma saja. Selain itu, yang mirip dengan sperma, ini ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi. Ini tetap di situ dihukumi paham ya? Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang namanya najis berat. Oke ya, al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinzir. Ya, najasatul kalbi wal khinziri wa farqu ahadihima wal mukhaffafah baulu sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani walam yablugh al-haulaini. Artinya apa? Mughalladah adalah najisnya anjing dan babi. Pak, nggone daerah kita tidak ada babi, Pak. Adanya yang mirip babi itu loh, Pak. Apa itu? Celeng misalnya. Itu ya podo, cuman beda pembahasan. Pernah tahu ya namanya celeng? Pernah tahu? Oke, kalau belum nanti ketika selesai sudah kita simpulkan bisa browsing atau cari di situs internet. Itu cara yang mudah kalian untuk mencari fotonya atau gambarnya.
Oke ya. Oke, silakan dibaca. Sudah anak-anak? Sudah? Sudah ya? Oke, perhatikan ya, dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Oke ya. Ini nanti kalau memungkinkan Bapak minta nanti kalian untuk memperagakan. Bapak kasih peragaan dulu baru nanti kalian peragakan. Oke ya. Oke, kita beranjak kepada berikutnya. Berikutnya yaitu kertas yang kalian pegang masing-masing. Silakan silakan kertas yang kalian pegang ya. Nah, ini bisa ditelaah, disesuaikan dengan tadi. S, M, S, T, M, MTS. Oke, masih semangat ya? Oke anak-anak, Bapak akan menuliskan 3 kategori. Silahkan nanti tempelkan sesuai pada tempatnya. Oke, S, pelan, M, oke S, oke sudah mulai kompak. T, S, T, M, MTS. Oke siap, oke ya. Perhatikan ya, perhatikan. Potongan kertas yang kalian pegang ya, semuanya memiliki inisial sesuai dengan kategorinya atau klasifikasinya. Oke ya. Misalkan saya pegang ini misalkan. Oh ini masuknya mana misalkan. Oh ini masuknya ini, langsung tempel. Oke ya, langsung tempel. Cara tempelnya di belakangnya itu sudah ada penempel. Ya, silakan kalau sudah yakin yang mana maka langsung dilepas, tempelkan ke depan. Seperti ini. Jangan di tengah-tengah, jangan ya. Mulai dari samping. Kancanya biar nanti kemana, ya? Oke ya. Kancanya nanti biar di bagian tempat. Oke ya. Oke ya. Oke, silakan. Saya panggil absen satu persatu. Silakan langsung maju ditempel no comment. Oke? No comment. M, T, S. Ya, oke. Silakan langsung yang saya panggil langsung maju ditempel no comment, langsung kembali ke tempat. Gitu ya? Oke. Mulai dari Aisyah Sofiana Dewi. Oke. Kemudian Aisyah Zahra. Jangan lupa patuhi 5M. Kalau
kembali maskernya. Oke, kemudian Alvina. Alvina ini berarti Vina ya? Atau Alvi? KM. Alia, bukan Alvin. Oh, oke, Bilqis. Oke, Devinta Marani. Oke, kemudian Riza. Ayo, duduk mana? Ayo, maju. Nurdiana Salwa. Oh ya, nanti. Mailina. Kemudian Nailatul Mufarihah. Ayo tempel, no komen, kembali ke tempat. Nailatul Mufarihah. Oh, tenang. Jaga jarak. Oke, Nailul Muna. Awas hati-hati. Awas hati-hati, ada kabel di tengah-tengahmu. Nailul diterima. Nasla. Rizka Alfiana. Oke. Salisa Kafa Rizkika. Ini nanti akan ketahuan. Oke. Ya. Kemudian Salsa Fatimah Zahra. Sudah semua berarti ya. Ini yang belum Takia Kamila. So, berarti Wafid ila Sabila. Ini panggilannya apa? Ila. Oh, bila. Sudah? Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memberikan komentar atas tempelan yang ada di sini. Oke, Bapak masih punya 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan ini nanti ditempelkan, ya. Silahkan ini nanti ditempelkan. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, adakah yang kurang sesuai? Silahkan tunjuk jari. Adakah yang kurang sesuai pada penempatannya? Ada yang kurang sesuai? Yang mana yang kurang sesuai? Anak-anak, tadi Bapak tanya, apakah ada yang kurang sesuai? Kalian jawab ada. Nah, iya kan? Nah, sekarang, yuk, S, M, T. Oke, ini tinggal sebentar, makanya biar cepat selesai. Ayo, manakah yang kurang sesuai? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Oke, sekarang Bapak bacakan, ya. Yang pertama, mukhaffafah. Mukhaffafah tadi najis yang bagaimana, anak-anak? Najis yang ringan. Oke. Najis yang ringan. Kalau najis yang ringan berarti air liur orang tidur nggak pakai bantal. Betul salah?
Betul atau salah? Oh, masih ingat tadi prinsipnya? Najis yang ringan itu adalah yang keluarnya dari pipisnya bayi atau muntah bayi yang belum mengkonsumsi apa, ya kan? Kecuali hanya mengkonsumsi air susu ibu. Oke, sekarang ya. Devinta Maharani mana? Nah, Devinta Maharani, coba ini cairan atau air empedu. Ini biasanya jeroan, Pak. Ya, ini kadang-kadang kan nek nyembelih kebo, ya pas betul korban. Nah, ini kadang-kadang orang Mbak. Kadang-kadang nanti ada cairan yang keluar dari dalamnya kerbau yang disembelih. Misalkan cairan empedu, ya. Itu najis atau tidak, Mbak? Najis, betul. Nah, kalau itu najis sekarang, ini masuknya najis yang mana, Mbak? Betul atau salah kalau di sini? Betul atau enggak? Ayo Davita. Betul atau salah? Gitu aja. Ini tadi punya siapa? Cairan atau air empedu punya siapa? Nah, betul atau salah? Ayo. Namanya siapa? Aduh, nggak dengar Bapak. Oke, biar mempercepat proses. Cairan air empedu ini masuk kategori najis ringan dah? Masuk dah? Tidak, ya kan? Oke, masuk kategori berat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan dari jenisnya anjing maupun babi. Tadi loh, al-waladok tadi loh ya. Oke ya. Oke, kemudian air berbau dari kulit yang melepuh atau terbakar. Kadang-kadang misalnya obat lambung kan melentong apa? Nah ini boleh pecah, kadang-kadang kan gede kan itu kan, kadang-kadang besar. Terus sampai di situ netes atau ngalir. Nah ini najis, Pak. Oke ya, tapi najisnya bukan masuk najis tapi masuknya najis. Oke ya. Kemudian air liur orang tidur sambil duduk. Tahu air liur? Tahu. Oke. Es. Mulai lemah. Belum makan siang? Sama dengan Bapak. Oke ya. Air liur orang duduk, orang tidur sambil duduk. Wong nek bubuke itu mbek lungguh. Pernah lihat orang duduk terus orang tidur? Pernah? Ini adalah apa sesuatu yang menetes. Ini najis enggak? Najis. Tidak najis. Nah, lupa kok iso ora najis? Ya, karena keluarnya bukan dari lambung. Nanti di akhir Bapak kasih kesimpulannya. Oke ya. Jadi itu tidak najis, Mbak. Oke ya, anak-anak ya. Jadi itu tidak najis. Nah, sekarang kalau asap kotoran kerbau yang dibakar, ana beli kebu, ya, itu diobong, Mbak. Kadang-kadang kan ono sing obong-obong lho ora tai kucinge, barang kadang-kadang kan terus diobong. Ya apa kita tai kucing? Kadang-kadang kan begitu kan. Nah, terus di situ kan otomatis berasap kan. Asapnya ini menimbulkan najis enggak? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Hah? Nah, Pak kok iso sih Pak? Nah tadi najis ainiyah itu adalah adanya warna, kemudian bau, kemudian rasa. Sama nek ana obong-obong kotoran terus kena sampean, ini kira-kira najis enggak? Ana ambune enggak, Mbak? Makanya dikatakan oke, kemudian apa tadi? Air susu kucing najis atau tidak? Kadang-kadang kucing itu kan menyusui anaknya. Nah kucing kan tidak mungkin bisa mandi sendiri, kan tidak mungkin.
kan? Nah, terus di situ kadang-kadang bahasa yang seneng memelihara kucing. Nah, ini kadang-kadang kucingnya terus usel-usel awake dhewe. Terus ada bahasanya sedikit di tempat mimi kucing tadi, ya kan? Nah, ini najis tidak, Pak? Najis. Kenapa? Karena air susu yang keluarnya adalah dari hewan yang di situ haram untuk dimakan, itu juga dihukumi najis. Berbeda kalau air susu dari hewan yang halal dimakan, itu hukumnya suci. Nah, oke ya. Contohnya apa? Air susu kuda itu halal atau haram, Mbak? Halal, boleh dimakan, ya kan? Tapi yang boleh beriban ya coba kuahan. Wes, air susu kuda ini najis enggak? Ini tidak najis. Paham? Paham ya? Nah, kemudian nanah yang menetes. Kadang-kadang awal dulu dengan atau maksudnya ada sesuatu yang meletus, kadang-kadang ada jerawat yang bahkan kadang-kadang itu bernanah. Kadang-kadang ada yang begitu kan. Nah, ini kalau pas di situ keluarnya sedikit, ini tidak najis. Memang najis, tapi kategori najis yang mampu atau najis yang diampuni oleh agama. Contohnya apa? Nyamuk itu nanti kopiahnya Pak Guru. Terus lama delalah cuma, nah nyamuknya mati ya. Terus apakah kemudian Pak Kono, wah ini kopiahnya najis karena lebih sholat buang? Masa begitu? Tidak kan? Termasuk lagi saat Pak Guru kebetulan pas sedang istirahat, kopiahnya dicopot, ditaruh di atas meja. Bila ada cicak yang kurang sopan atau tidak sopan, Pak Kono terus meninggalkan kotoran cicak. Ini terus tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, ya kan? Terus baunya tidak ada. Berarti tadi hukumiyah kan? Tetapi hukumiyah yang seperti ini dimakfu atau diampuni oleh agama. Nah, kemudian mughaladzah. Keringat anjing betul, alkohol salah, alkohol najis, tetapi masuknya adalah mutawas. Oke ya. Kemudian minuman atau air yang memabukkan. Nah, ini bukan mughaladzah, tetapi mutawas. Oke anak-anak ya. Oke, karena barangkali karena waktu yang tidak memungkinkan untuk Bapak lanjutkan, kurang lebih untuk sementara itu yang bisa Bapak sampaikan. Akan tetapi sebelum ini ditutup, ya, nanti pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan mengulas lanjutan tentang najis ini tadi. Oke anak-anak ya, mengulas lanjutan ini tadi tentang ya membedakan antara bersuci dari najis dan hadas dengan cara praktik atau simulasi menghilangkan najis. Begitu anak-anak ya. Oke ya. Barangkali kalau untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Sekali lagi. MTS. Oke. Sekali lagi ya. Najis tadi ada berapa? Apa saja itu? Oke, dilihat dari cara mensucikan. Terima kasih. Paling tidak ada yang kalian dapatkan dari ini dan mudah-mudahan itu nanti menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Bidini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa, kemudian Bapak titip tetap jaga kesehatan, ya, dorong semangat masing-masing, ya, jangan menyerah dalam situasi dan kondisi yang barangkali dipandang sulit pada seperti saat ini. Terima kasih. Silakan dipimpin doa ketua kelas.